Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Muarif dari Unit Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Skra dan Instansi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi. Seminar rancangan aktualisasi saya berjudul Peningkatan Adopsi Inovasi Petani dalam Penggunaan Pestisida Nabati di Desa Pantai Tinjau, Kecamatan Skra. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi, saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Yunus SPMSI sebagai mentor dan Bapak Dr. Andes Bujang Saifar MPD sebagai coach, dan kemudian dalam rancangan aktualisasi ini ada Bapak Said Fadil SIP MM sebagai penguji. Baiklah, inilah gambaran BPP Kecamatan Skra, di mana dalam wilayah kerja BPP Kecamatan Skra meliputi 14 desa yang terbagi ke dalam 6 wilayah kerja penyuluh pertanian, dan masing-masing wilayah kerja penyuluh pertanian ini memiliki penyuluh pertanian lapangan tersendiri. Dan dalam menjalankan tugas fungsi sebagai BPP di Desa Kecamatan Skra memiliki 43 kelompok tani dan 2 gabungan kelompok tani. Dan dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani inilah dilakukan pembinaan oleh Balai Penyuluhan Pertanian dalam upaya mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Untuk itu, BPP Kecamatan Skra memiliki visi terwujudnya kemandirian usaha tani yang berbasis potensi lokal dengan berlandaskan penyuluhan pertanian yang berkelanjutan. Dan untuk mencapai visi yang telah ditentukan, dilakukanlah misi, yaitu yang pertama, pembentukan kelembagaan tani dengan rasa tanggung jawab dan mandiri yang berkembang pada komoditi andalannya. Yang kedua, mendukung penggunaan dan pengembangan paket teknologi dalam rangka menempuh percepatan pembangunan pertanian. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang melatar belakangi munculnya rancangan aktualisasi ini dengan dilakukan pengamatan dan observasi langsung sebagai penyuluh pertanian lapangan di BPP Kecamatan Skra. Adapun 3 hal yang penting yang mendasari latar belakang ini, yaitu berkembangnya inovasi pestisida nabati. Jadi salah satu komponen dalam konsep pengendalian hama terpadu merupakan penggunaan pestisida nabati sebagai pengendali hama penyakit pada tanaman. Dan kemudian pestisida nabati juga dapat digunakan untuk menjaga kesehatan ekologis dari usaha tani, dan kemudian sumber bahan baku untuk pembuatan pestisida nabati tersebar luas di alam dan berbasis sumber daya lokal. Kemudian pelatihan pestisida nabati ini bukanlah hal baru yang telah dilakukan oleh BPP Kecamatan Skra, melainkan pelatihan ini sudah dilakukan tetapi sebatas dengan program dari Pekarangan Pangan Lestari atau dikenal dengan P2L, dan sifatnya hanya kelompok tani atau petani yang menerima program P2L sajalah yang dapat pelatihan untuk pembuatan pestisida nabati. Dan untuk mendukung itu, maka BPP Kecamatan Skra telah melakukan penyuluhan terhadap beberapa kelompok tani tentang sosialisasi pentingnya penggunaan pestisida nabati untuk mendukung konsep pengendalian hama terpadu. Maka dari itu, saya berkesempatan untuk melakukan rancangan aktualisasi ini yang mengangkat tentang pentingnya peningkatan adopsi inovasi petani dalam penggunaan pestisida nabati. Adapun 3 isu yang telah saya identifikasi dengan melakukan pengamatan dan observasi langsung di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Skra. Yang pertama, belum optimalnya adopsi inovasi penggunaan pestisida nabati di wilayah kerja BPP Kecamatan Skra. Yang kedua, belum adanya media informasi atau komunikasi bagi kelompok tani di BPP Kecamatan Skra. Dan yang ketiga, belum optimalnya revitalisasi kelompok tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Skra.
Nah, isu pertama teridentifikasi bahwa belum optimalnya adopsi inovasi dari penggunaan pestisida nabati ini. Hal ini disebabkan karena hanya kelompok tani atau petani yang mendapat program P2L saja yang baru mendapatkan pelatihan pembuatan pestisida nabati. Selanjutnya, kelompok tani atau petani lain yang tidak mendapatkan program P2L ini hanya mendapatkan sebatas penyuluhan saja seperti sosialisasi tentang pentingnya penggunaan pestisida, tetapi belum mendapatkan pelatihan untuk membuat dan menggunakan pestisida nabati. Dari 3 isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka dibuatlah penetapan suatu isu utama. Yang pertama dengan menggunakan metode AKPK. Metode AKPK ini merupakan metode aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan. Di sini, dalam metode AKPK, kita membuat kriteria dari A, K, P, dan K dengan melakukan centang apabila isu dianggap penting dan dianggap layak untuk ditindaklanjuti. Nah, setelah kita lakukan penetapan core isu dengan metode AKPK, maka didapatlah hasil bahwa ketiga isu ini memenuhi syarat untuk kita menjadikan isu utama, karena hal yang pentingnya itu sangat mendasar dan memiliki kriteria yang sama. Maka dari itu ketiga isu ini memenuhi syarat. Kemudian untuk mendapatkan isu utama dari 3 isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka dilakukan lanjutan metode dengan menggunakan metode USG. Metode USG merupakan metode dengan akronim Urgency, Seriousness, dan Growth. Di sini dengan metode USG kita dapat melakukan memberikan skor dari setiap isu yang kita identifikasi sebelumnya, di mana isu yang paling kecil yaitu 1 dan kemudian isu yang sangat besar yaitu skor 5. Dan telah ditetapkan bahwa peringkat 1 merupakan isu belum optimalnya adopsi inovasi penggunaan pestisida nabati di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Skra. Dan isu yang nomor 3 yang paling peringkatnya terkecil yaitu belum adanya media informasi atau komunikasi bagi kelompok tani di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Skra. Maka dari itu didapatlah kesimpulan bahwa dari skor yang paling tinggi yaitu 14 total USG-nya dan menjadi peringkat 1 merupakan isu yang dijadikan sebagai core isu atau isu utama. Kemudian kita dapat menganalisis lebih lanjut tentang isu utama yang telah kita dapat dengan penetapan isu. Di sini kita dapat menggunakan diagram fishbone atau cause effect diagram untuk melakukan analisis penyebab dari isu utama yang telah kita tentukan. Nah, dari diagram fishbone dapat kita lihat bahwa ada 5 penyebab yang mempengaruhi isu utama muncul. Yang pertama manusia, yang kemudian metode atau cara, dan kemudian material, yang kemudian alat, dan kemudian lingkungannya. Dari penyebab manusia yaitu belum mengetahui dampak buruk penggunaan pestisida kimia. Petani belum mengetahui manfaat penggunaan pestisida nabati. Nah, ini mempengaruhi dari penyebab munculnya isu utama dari manusia itu sendiri. Dari isu yang telah ditentukan menjadi isu utama, maka jika tidak dilakukan penyelesaian dari isu utama tersebut akan berdampak bagi kelompok tani ataupun petani. Nah, berikut merupakan analisis dampak yang saya buat. Yang pertama, akan berdampak kepada petani terbiasa secara terus-menerus menggunakan pestisida kimia yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan petani. Kemudian yang kedua, petani tidak dapat membuat sendiri pestisida nabati yang dapat menggantikan pestisida kimia.
Dan yang ketiga, petani tidak mengetahui kegunaan bagian-bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk pembuatan pestisida nabati. Dan yang terakhir yaitu petani tidak mengetahui cara pembuatan dan penggunaan pestisida nabati yang efektif dan efisien. Gagasan kreatif untuk masukin masalah yang pertama akan adanya kegiatan untuk penetapan tim kerja, kemudian sosialisasi tentang pentingnya pestisida nabati, kemudian demonstrasi cara pembuatan pestisida nabati, kemudian adopsi inovasi penggunaan pestisida nabati, dan kemudian pembuatan video tutorial, pembuatan video testimoni, dan terakhir akan dilakukannya evaluasi dan pelaporan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan adopsi inovasi penggunaan pestisida nabati. Kegiatan penetapan tim kerja adopsi inovasi penggunaan pestisida nabati akan dilaksanakan dari tanggal 27 sampai 31 Juli 2023 dengan tahapan kegiatan yang pertama konsultasi dengan koordinator BPP, kemudian rapat kerja dengan koordinator dan kemudian menyusun dan merekap. Nah, dari kegiatan ini diharapkan akan mendapatkan outputnya yang berupa lembar persetujuan dari koordinator, kemudian tersusunnya tim kerja dan juga adanya notulen rencana kerja. Kemudian kontribusi untuk visi misi yaitu mendukung penggunaan dan pengembangan paket teknologi dalam rangka menempuh percepatan pembangunan pertanian. Adapun kegiatan ini merupakan penguatan nilai kolaboratif yang dianggap masih lemah di organisasi. Kemudian kegiatan ini juga memiliki nilai-nilai berakhlak yang telah ditetapkan sebagai nilai-nilai yang dapat dilakukan dalam kegiatan 1. Kemudian kedua, kegiatan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan pestisida nabati. Nah, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 Agustus 2023. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan materi tentang pentingnya pestisida nabati, kemudian setelah terkumpul materi akan dibuatnya media untuk penyuluhan. Kemudian yang ketiga akan dilakukannya pengumpulan kelompok tani atau petani-petani dan yang untuk dilakukan sosialisasi. Adapun kegiatan ini merupakan penguatan nilai berorientasi pelayanan dan kemudian kegiatan ini juga memiliki nilai berakhlak. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu demonstrasi cara pembuatan pestisida nabati yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 14 sampai tanggal 18 Agustus. Kemudian tahapannya merupakan menyediakan bahan dan alat, kemudian melakukan komposisi kebutuhan bahan-bahan, dan mendemonstrasikan tahapan cara pembuatan pestisida nabati. Adapun kegiatan ini merupakan penguatan nilai kompeten dalam organisasi, dan kemudian kegiatan ini juga menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melakukan kegiatannya. Kemudian kegiatan adopsi inovasi penggunaan pestisida nabati yang akan direncanakan dari tanggal 21 sampai 31 Agustus. Tahapan dari kegiatan ini melakukan kunjungan ke tempat pembuatan pestisida nabati sebelumnya, kemudian menyampaikan tentang cara penggunaannya, dan terakhir mengaplikasikan bersama dengan petani. Dan kegiatan ini merupakan penguatan nilai adaptif dalam organisasi. Kegiatan ini juga menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melakukan kegiatannya. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu pembuatan video tutorial penggunaan pestisida nabati. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan tanggal 1 sampai 15 September. Adapun tahapannya yang pertama mengumpulkan hasil recording video, kemudian mengeditnya, dan kemudian mengkonsultasikan dengan mentor, dan apabila sudah disetujui maka akan dipublikasi hasil video tutorialnya. Kegiatan ini merupakan penguatan nilai adaptif dalam organisasi dan kegiatan ini juga menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kegiatannya. Kemudian yang keenam, kegiatan pembuatan video testimoni penggunaan pestisida nabati yang akan direncanakan tanggal 18 sampai 29 September. Adapun tahapan kegiatannya mengumpulkan hasil recording video, mengedit, mengkonsultasikan dengan mentor, dan kemudian jika disetujui maka akan dilakukan publikasi hasil video testimoni tersebut. Dan kegiatan ini merupakan penguatan nilai adaptif dalam organisasi dan pelaksanaan kegiatannya juga menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kemudian kegiatan yang ketujuh merupakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penggunaan pestisida nabati. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk
menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan penggunaan pestisida nabati yang telah dilakukan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan tanggal 2 sampai 12 Oktober 2023. Adapun tahapannya yaitu membuat metode evaluasi, kemudian melakukan evaluasi dengan alat evaluasi yang telah didapatkan, kemudian membuat laporan kegiatan adopsi inovasi pestisida nabati. Kegiatan ini juga merupakan penguatan nilai dari berorientasi pelayanan. Dalam kegiatannya juga menerapkan nilai-nilai berakhlak. Berikut ini merupakan jadwal rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dan sebelumnya di setiap kegiatan juga telah saya sampaikan mengenai rencana waktu yang akan dilaksanakan dari setiap kegiatan. Demikian presentasi rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Adopsi Inovasi Petani dalam Penggunaan Pestisida Nabati di Kecamatan Sekra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.